Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen jaringan. Di materi kali ini kita akan membahas tentang DNS. Apa itu DNS? Kalian pasti sudah mengetahui dari materi yang ada di jaringan komputer di semester sebelumnya. Jadi kita tidak akan membahas teori terlalu banyak. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan aja. Kalau kita kemarin implementasi DNS di materi web server, kita mengeditnya di host.txt ya, dimana kalau kita seperti itu maka masing-masing perangkat, jadi kalau ada di LAN-nya itu ada 50 user atau 50 perangkat, maka di 50-50-nya itu harus didaftarkan satu persatu. Nah, tentunya akan repot. Supaya tidak seperti itu, kita bisa membuatkan sebuah server khusus untuk DNS, sehingga klien tadi yang ke 50 laptop tadi dapat secara otomatis mendapatkan informasi mengenai sebuah domain tanpa harus diisikan manual ke host dari masing-masing sistem operasi punya klien tadi. Jadi secara singkatnya DNS ini bentuk database terdistribusi yang fungsinya ini memetakan atau mengkonversikan nama host mesin domain ke alamat IP. Jadi kalau menggunakan alamat IP itu kan ribet ya. Jadi kalau misalnya ada 100 website yang ada di dunia ini, kita harus menghafal satu-satu pakai IP. Oh, saya mau ngakses ke 192.121 misalnya. Ternyata Google. Untuk mempermudah, ya langsung aja google.com. Misalnya seperti itu hanya contoh. Oke. Kita lanjut. Ini cara kerja DNS. Ini klien, dia permintaan resolve untuk sebuah nama domain. Ini ada server DNS-nya, di mana di dalam server DNS dia menampung database nama dari sebuah domain, di mana nama domain tersebut sudah ada alamat yang dituju. Nah, kalau seandainya yang diminta klien ini nggak ada, bagaimana server DNS ini mengatasinya? Dia akan mencari informasi ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, apabila sudah sampai root juga masih tidak didapat, maka dia akan memberikan balasan bahwa alamat tujuan tidak diketahui atau hostname unresolved. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dia berhasil, maka secara otomatis server DNS ini akan mengembalikan permintaan klien tadi dalam bentuk informasi alamat IP, sehingga browser yang ada di perangkat klien ini akan secara otomatis mengkontak alamat IP tersebut atau mengontak web server di alamat IP tersebut, sehingga dia nanti akan mendapatkan informasi balasan berupa tampilan halaman web. Oke. Jadi ini teorinya sudah dapat di mata kuliah Jarkom. Di manajemen jaringan ini yang agak sedikit berbeda, kita akan mengimplementasi DNS-nya ini menggunakan sistem operasi Linux, yaitu dengan memanfaatkan bin. Ya, ini yang di slide 9, bin itu apa? Singkatan dari Berkeley Internet Name Domain. Jadi kalau di web server kemarin kita menggunakan Apache. Nah, untuk service DNS kita menggunakan perangkat lunak atau software yang bernama bin tadi, atau bin 9. Oke. Ini strukturnya. Ya, sama seperti struktur yang ada di sistem operasi Linux, yang dimana paling tinggi ini ditandai dengan tanda titik atau dot atau root domain ya. Jadi ada top level, second level, third level. Misalnya eng.cs.mit.edu. Dot ini merupakan root
domain. Edu ini top level, kemudian mid ini second level, CS ini third level. Sedangkan eng ini merupakan nama komputer atau mesin. Nah, sistem penulisan nama secara lengkap itu disebut dengan FQDN atau Fully Qualified Domain Name. Seperti itu. Oke, kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah membuka browser seperti ini. Kalian buka Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian kalian ketikkan kata kunci optimasi DNS. Ya. Setelah itu nanti di paling atas ini ada jurnal. Ini saya yang buat. Optimasi waktu query dan filtering nama domain pada DNS server lokal menggunakan bin 9. Kalian klik seperti ini. Kemudian di bagian bawah ada tulisan full text, ada tulisan PDF, kalian klik. Kemudian kalian download ya. Download seperti ini. Kemudian lihat isinya seperti apa. Oke. Nah, yang saya lakukan di sini adalah membuat DNS lokal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mempercepat waktu query. Jadi kalau seandainya kalian menggunakan DNS Google 888 yang biasa kalian lakukan, maka secara otomatis perangkat kalian itu akan nanya ke servernya Google dulu. Jadi sama router kalian itu akan diarahkan ke server Google. Berarti muter dulu ke internet, keluar. Secara otomatis waktu yang dibutuhkan walaupun sepersekian detik itu juga membutuhkan waktu. Nah, untuk lebih mempercepatnya lagi, kita bisa menggunakan DNS server lokal tadi, sehingga jika misalnya ada 2 klien nih, kemudian klien yang pertama atau 50 klien misalnya. Nah, jika ada salah satu klien dari 50 ini mengakses facebook.com, maka secara otomatis DNS server lokal ini akan menyimpan informasi mengenai alamat Facebook tadi, sehingga apabila ke 49 klien tadi mengakses Facebook, maka dia tidak perlu susah-susah nanya ke Google. Jadi cukup sampai di server lokal, DNS server lokal itu nanti langsung diarahkan ke alamat Facebook tadi. Jadi lebih cepat query time-nya. Nanti akan kelihatan berapa perbandingannya. Kemudian dengan menggunakan DNS, kita juga bisa melakukan filtering. Misalnya kita ingin ngeblok YouTube, ngeblok Facebook, misalnya agar tidak bisa diakses. Misalnya karena memberatkan kinerja jaringan. Lebih banyak bermain daripada bekerja, misalnya seperti itu. Nah, kita akan lihat di jurnal ini. Kalian bisa lihat. Oke. Nah, skemanya seperti ini. Ini akan saya besarkan dulu biar bisa kelihatan ya. Oke. Ini host LAN, dia terhubung dengan switch, kemudian terhubung dengan router. Di sini ada proxy, kemudian di sini ada DNS server lokal. Jadi ketika host ini ingin mencari alamat, maka secara otomatis dia cukup bertanya ke lokal aja. Nah, apabila di lokal ini nggak ada, baru dia akan bertanya ke DNS server public, misalnya punya Google. Tapi cukup sekali. Nah, sisanya itu nanti apabila ada host atau LAN host di LAN tadi ingin mencari alamat yang sama, dia tidak perlu diarahkan. Jadi cukup misalnya yang pertama ya, dia pertama ke sini cari Facebook, oh nggak ada, maka secara otomatis ini nanti akan diarahin ke sini. Nah, misalnya ada host lagi nih, komputer yang sama ya, ingin mengakses nih PC. Oke.
sepertinya saya salah klik. Kita coba pakai garis aja lah ya. Ini coba garis bisa nggak? Nggak bisa. Close. Kita coba pakai yang ini aja. Oke, seandainya ada host lain di sini. Nih PC. Nah, kebetulan Facebook tadi kan sudah diakses, maka dia tidak perlu bertanya. Cukup sampai di sini dia nanya ke DNS server lokal, sama DNS server lokal itu nanti langsung diarahin ke server public. Jadi lebih cepat. Kalau yang tadi, kalau di awal itu dari host server lokal, karena nggak ada dia harus ke server public. Dari server public itu nanti balik lagi dulu ke sini, ke host ini. Nanti dari host ini baru menuju ke tujuan, ke web servernya. Jadi 2 kali kerja. Sedangkan kalau ini langsung dari DNS server lokal itu langsung ke web server publiknya. Itu fungsinya. Oke. Nah, ini contoh. Kita lihat di sini. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian download ya. Misalnya saya tes dengan mengakses www.kopertis2.org.id, maka query time atau waktu yang dibutuhkan, kita coba pakai magnifier ya. Oke. Di sini kopertis2.org.id, waktu yang dibutuhkan selama 274 milisecond. Walaupun hitungannya milisecond tapi lumayan. 274. Nah, sedangkan yang selanjutnya, apabila saya sudah menerapkan, kemudian diakses lagi alamat Kopertis 2, maka query time-nya menjadi 0. Jadi dia bisa menghemat waktu sebanyak 274 milisecond. Itu yang pertama. Kalau kalian mengaktifkan atau mengkonfigurasi atau memasang DNS server lokal. Nah, bisa jadi kalian walaupun sudah memasang DNS lokal, tapi user kalian masih menggunakan DNS Google. Nah, cara untuk memaksa agar supaya semua klien di LAN itu menggunakan DNS server lokal, kita menggunakan perintah ini. Kalau di Linux, iptables -mintenat -a preroute. Jadi sebelum masuk ke routing, dia nanti akan diarahkan destination portnya 53 itu dari 888 dipaksa menuju ke alamat DNS tadi. Nah, port di sini kan ada 2, ada TCP, ada UDP. Jadi kita perlu buat 2. Yang membedakannya apa? Ya, bukan port ya, sorry, protokol. Jadi protokol yang digunakan. Sedangkan kalau portnya sama-sama 53. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita memasukkan alamat website yang kita ingin filter atau kita ingin blok. Nah, kita daftarkan nih seperti ini. Sebelum terfilter, dia bisa kebuka. Setelah terfilter, kita lihat alamat bwin.com-nya adalah 192.168.0.251, di mana 0251 ini merupakan alamat
web server lokal sehingga tidak ditemukan yang sesuai. Jadi tampilannya seperti ini, dia nggak bisa dibuka. Nah, yang harus kalian lakukan adalah membuat DNS seperti ini. Kalian bisa cari tutorialnya di internet untuk konfigurasi DNS-nya. Kemudian kalian juga apabila masih bingung bisa bertanya melalui grup WA atau japri ke saya. Jadi yang paling penting adalah kalian bisa download dulu jurnal yang sudah pernah saya buat. Ini jurnal tahun 2017. Oke. Materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.